119.000 rupiah. Sehingga total penerimaan kali ini sebesar 7.719.000 rupiah. Sedangkan jumlah pengeluaran kali ini sebesar 2.380.000 rupiah. Sehingga saldo kas pilihan umum sebesar 19.529.532 rupiah. Yang kedua, penerimaan dana pembangunan kali ini dibuka sebagai berikut. 1. Donasi dari Ibu Masriati dalam kontrak nomor 25 sebesar 2.500.000 rupiah. 2. Donatur tetap RT 8 Jalan Semeru sebanyak 3 orang sebesar 300.000 rupiah. 3. Donatur tetap RT 12 Jalan Katuban Pramu sebanyak 3 orang sebesar 250.000 rupiah. 4. Donatur tetap RT 4 Jalan Bromo sebanyak 22 orang sebesar 1.875.000 rupiah. 5. Donatur tetap RT 5 Jalan Tinggi sebanyak 11 orang sebesar 554.000 rupiah. 6. Donasi melalui KRIS Bank Syariah Indonesia sejak tanggal 8 Agustus hingga 14 Agustus 2025 sebesar 10.000 rupiah. 7. Donasi melalui KRIS Bank Syariah Bukopin sejak tanggal 8 Agustus hingga 14 Agustus 2025 sebesar 20.000 rupiah. Sehingga total penerimaan dana pembangunan kali ini sebesar 5.409.000 rupiah. Sedangkan jumlah pengeluaran dan pembangunan kali ini sebesar 1.281.000 rupiah. Sehingga saldo kas dana pembangunan kali ini sebesar 531.534.168 rupiah. Samping itu, hari ini kami menerima donasi berupa makanan, yaitu nasi sebanyak 234 paket, kue sebanyak 22, kopi sebanyak 15 paket, dan minuman es sebanyak 50 gelas, serta air mineral sebanyak 1 dus. Untuk pengantin rumah tangga, anak-anak pemilik halaman depan sebelah utara, dan bapak-bapak pemilik halaman depan sebelah selatan. Mohon berhenti dengan baik. Semoga berupa untuk operasional masjid dan untuk pembangunan serta donasi makanan dan minuman dapat berhasil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, bagi jamaah yang belum mengajukan dalil atau handphone, harap dimatikan terlebih dahulu agar tidak mengganggu prosesi sholat Jumat. Sekali lagi kami ingatkan untuk tidak lupa matikan dalil atau notifikasi handphone agar tidak mengganggu prosesi sholat Jumat. Hari ini Jumat tanggal 15 Agustus 2025 Hijriah bersamaan dengan tanggal 20 Safar 1447 Hijriah akan bertindak
sementara di antara kita banyak yang memposisikan kita ini adalah kita. Salah satu di antaranya adalah kita adalah memerintahkan Allah untuk mengabulkan apa yang kita inginkan. Kita memerintah Allah untuk mengabulkan apa yang kita harapkan dan seterusnya. Walau ma'asyiral muslimin rahimahullah, perintah doa memang diperintahkan oleh Allah, tetapi kadang dengan emosional kita lah itu seolah kita adalah memerintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga adab-adab dalam berdoa tidak kita penuhi, tetapi kesombongan dalam doa itu yang kita laksanakan. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, bulan ini adalah bulan Agustus, tidak terpisah dengan peristiwa kemerdekaan negara yang kita cintai, yaitu Republik Indonesia. 350 tahun kita dijajah oleh penjajah, dan saatnya pada 17 Agustus 1845 adalah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan. Tentulah ma'asyiral muslimin rahimahullah, kita pasti tidak betapa nenek moyang kita adalah dengan mengorbankan jiwa, raga, hartanya untuk kemerdekaan Republik Indonesia yang sekarang kita hidup di negara Indonesia. Tapi ma'asyiral muslimin rahimahullah, kalau dulu nenek moyang kita mengorbankan jiwa, raga dan harta, nyawa dikorbankan, harta dikorbankan, fisiknya dikorbankan, semuanya dikorbankan. Pertanyaannya adalah sekarang kita yang hidup merdeka itu apa yang kita korbankan untuk negara Republik Indonesia? Tentunya lah kemerdekaan ini tidak lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan proklamator kita telah menyatakan ketika di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kalimat yang sederhana tapi penuh makna adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemerdekaan ini tanpa rahmat, tanpa inayah Allah Subhanahu wa taala. Rahmat itu adalah anugerah, inayah itu adalah pertolongan, mustahil Indonesia ini akan merdeka. Mustahil kita bisa mengalah para nenek moyang kita dulu, mustahil akan bisa mengusir para penjajah. Kenapa? Alat perang yang dipakai oleh saat itu dengan alat perang yang dipakai oleh para penjajah tidak sama. Tapi kenapa itu merdeka? Inilah kenyataannya bahwasanya jikalau Allah itu campur tangan, jikalau rahmat Allah, jikalau inayah Allah, jikalau ma'unah Allah itu adalah campur tangan untuk kepentingan hambanya, maka tidak ada satupun umat manusia yang bisa menghalang-halangi. Hal ini ma'asyiral muslimin rahimahullah sebagai memacu diri kita sebenarnya. Secara suatu ketika kita ini menghendaki sesuatu yang menurut akal kita ini tidak mungkin, mustahil. Tetapi karena kita yakin bahwasanya Allah adalah Zat yang Maha Kuasa, semuanya tidak ada yang mustahil. Banyak peristiwa-peristiwa yang dihadapi oleh manusia yang sebenarnya menurut hitungan manusia tidak mungkin itu akan terjadi, tapi kalau Allah itu berkehendak tidak ada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, kemerdekaan apa sih arti merdeka itu? Merdeka adalah keadaan bebas dari penjajahan, bebas dari kekuasaan atau pengaruh luar yang tidak diinginkan. Dalam konteks negara, kemerdekaan berarti sebuah negara memiliki kedaulatan untuk mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Itulah sebenarnya kemerdekaan dalam bernegara. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimahullah, kemerdekaan dalam berbagai aspek. Dalam aspek bernegara itu adalah kemerdekaan politik, berarti sebuah negara memiliki hak untuk mengatur pemerintahan dan kebijakan sendiri.
Sedangkan kemerdekaan untuk pribadi itu adalah kemerdekaan individu, memiliki hak untuk membuat pilihan dan keputusan diri dalam hidupnya. Sehingga jikalau kita ini bisa menentukan langkah kita, bisa menentukan apa yang kita inginkan dan seterusnya, sebenarnya kita adalah merdeka. Tetapi jikalau kita ini masih terbelenggu dengan segala aturan, segala hal yang bisa mengekang dalam kehidupan kita, berarti kita tidak merdeka. Kemudian apakah kemerdekaan itu penting? Kemerdekaan itu penting adalah memberikan kedaulatan kepada negara atau individu untuk mengatur dirinya sendiri. Adapun kemerdekaan penting untuk diri sendiri adalah memungkinkan individu untuk mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan dan tujuan. Inilah ma'asyiral muslimin kemerdekaan. Kita ini sebenarnya adalah oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kebebasan, diberi kemerdekaan. Tapi kadang-kadang kita ini adalah terpenjara, terjajah oleh lingkungan kita. Yang terdekat kita adalah terpenjara, terjajah oleh keluarga. Oleh karena itulah momen kemerdekaan ini adalah kita gunakan sebaik-baiknya agar kita itu benar-benar merdeka. Contoh kemerdekaan diri itu adalah memiliki kemerdekaan untuk mengekspresikan diri, memilih agama, memilih mazhab dan lain-lain, agar kita ini adalah bebas dalam kita berekspresi. Kadang manusia itu adalah punya pemikiran, punya program, punya keinginan, tetapi dalam mewujudkan semua itu adalah dia adalah terbelenggu oleh penjajahan dalam lingkungan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang harus kita lakukan dalam kemerdekaan ini adalah, maka yang kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukurlah Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. La in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Betapa kelak kita ini jika tidak bersyukur, maka Allah akan memberikan siksa kepada kita. Jikalau negara Indonesia ini tidak bersyukur dengan kemerdekaannya, jangan berharap Indonesia ini adalah merdeka. Secara fisik Indonesia memang bebas dari penjajah, tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, secara ekonomi, secara teknologi, Indonesia ini adalah sebenarnya belum merdeka 100%. Kesempatan yang sangat berharga ini adalah bagaimana kemudian kita memberikan diri kita agar tidak terbelenggu, agar tidak terjajah khususnya oleh musuh kita. Siapakah itu? Asy-syaitonur rajim, setan yang terkutuk. Langkah-langkah yang kita hadapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah dalam kemerdekaan hidup kita ini adalah yang pertama, bersyukur bahwasanya Allah memberikan kesempatan kepada kita, yaitu kesempatan untuk hidup. Berarti Allah memberikan kesempatan kita ini hidup. Allah memberikan kesempatan kepada kita, satu, untuk menyesali perbuatan salahnya, menyesali perbuatan dosanya, yaitu dengan cara bertobat. Nomor dua, beristighfar, memohon ampun kepada Allah agar dosa-dosa kita. Jikalau rakyat Indonesia ini adalah menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, masa Allah rabbana alaihi barakatin minas sama'i wal ardh. Allah akan membuka keberkahan dari langit dan dari bumi. Apa yang terjadi ketika Allah menurunkan rahmat dari langit ke bumi? Yang terjadi adalah bahagia. Ketika Allah yang adalah menurunkan rahmatnya dari bumi, apa yang terjadi ternyata adalah gempa. Kenapa hal semua ini terjadi? Jangan-jangan kita duduk Indonesia, kita hamba Allah kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, di sisa-sisa umur kita inilah, ayo kita bersama-sama kita jadikan diri kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalau kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, insya Allah hidup kita akan bahagia. Bukankah Allah telah menjamin faqad fazal muttaqun, maka sungguh bahagia orang-orang yang bertakwa. Bahagia tidak bisa dinilai dari harta yang dimilikinya. Bahagia tidak bisa dinilai dari derajat yang diembannya. Bahagia tidak bisa dinilai dari kedudukan yang dia miliki.
tapi adalah kebahagiaan secara hakiki. Rasulullah SAW menunjuk ada di dalam hati. Ada di dalam hati kita, itulah sebenarnya taqwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Barakallahu fiikum wa nafa'ana wa iyyakum bima ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah alladzi wafaqana ala al-jamaati wal jama'ah wa hadana ila sabili tisabi amali sa'adah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardi was samawati wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mu'ayyad bi awwal ayat wal mu'jizah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma ta'aqqabul awqat wa sa'at. Amma ba'd, ya ayyuhan nas ittaqullah wa hafizu al-qu'ati wa al-jamaati wal jama'ah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم يا أعز الإسلام والمسلمين. اللهم يا أعز الإسلام والمسلمين. اللهم يا أعز الإسلام والمسلمين. واحشر جيوش الموحدين وهلك الكفرة والمشركين والمسقطة والشيوعيين والمبتدعة والمنافقين. اللهم يا الله نكس أعلامهم وزلزل أقدامهم وشدد جناحهم. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا يا رب من عبادك المؤمنين واجعلنا يا رب من عبادك المتقين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله فيكم ولزدكم وياكم.